ada yang ngaku, ada yang enggak gitu kan. Kayak misalnya ada respon-respon yang mereka punya pacar tapi sebenarnya mereka masih suka keinget sama yang sebelumnya dan suka masih kepo-kepo sama yang sebelumnya gitu. Kalau mantan itu terjadi silakan. Orex, obrolan receh kita semua. Nanti setiap 4 episode itu akan kita lakukan satu sesi namanya break time, yaitu bahas receh episode yang kemarin. Betul. Break time. Gitu. Kita selalu, jadi kita ulas apa yang seru, apa yang favorit. Episode 1 itu kita ngebahas ini ya, banyaknya berita perselingkuhan. Itu pertama kali tuh. Banyaknya berita perselingkuhan membuat para jomblo jadi takut nikah, bener nggak sih? Betul. Dan saat itu Sony masih jadi bintang tamu ya, belum jadi co-host ya. Betul. Masih jadi korban aku. Aku mengorbankan Sony dan ternyata dikorbankan mau. Ya udah deh, gayung bersambut. Itu ya. Terus yang kedua apa, Son? Yang kedua itu kita ada putus cinta langsung punya pacar baru, bukan berarti sudah move on. Benar atau enggak? Benar nggak sih gitu ya? Iya, itu kita bahas juga tuh yang itu. Cuman pada saat episode itu kayaknya banyak yang nggak mau ngaku. Iya. Masih banyak yang nggak mau. Sensitif soalnya. Belum. Kalau ngaku ketahuan mereka. Gitu. Iya benar. Terus yang ketiga? Gitu. Yang ketiga, kita dalam sebuah hubungan, apakah lelaki harus selalu menjadi pemimpin? Ini juga menarik. Nah, ini seru banget. Gitu. Ini ya. Bilang itu paling terseru topiknya pada saat itu. Gitu. Pada beberapa minggu lalu, minggu ketiga kita mulai. Dari yang 1, 2, 3 tuh 3 Pak, seru ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau yang keempat, kenapa laki-laki mata keranjang ini favorit banget? Favorit banget, Bang. Karena mungkin ini gokil di dalamnya dulu. Oh gitu ya? Oh gitu dia? Dulu bukan sekarang. Iya sekarang enggak. Ini favorit banget ya. Sampai di TikTok, di YouTube itu paling banyak viewersnya. Betul. Yang highlight tentang episode yang laki-laki mata keranjang. Wah ini gokil banget. Mungkin kita bahas respon yang di TikTok dulu ya. Menurut lo gimana tuh yang lo lihat? Lo kan suka lihat-lihat respon orang-orang. Terus mereka tuh viewer alhamdulillah ya TikToknya Orex tuh langsung banyak gitu viewersnya. Padahal followersnya masih dikit banget karena kita baby kan. Kita baru banget. Gimana? Tapi yang jelas, yang yang paling menggelitik aku itu yang laki-laki mata keranjang itu ada yang jadi gini, ada yang modelannya merasa dia mata keranjang tapi dia nggak ngaku gitu loh, Mam. Ada yang modelan kayak gitu. Tapi ada yang jelas-jelas dia ngaku, iya gue emang mata keranjang, bahwa kalau bisa punya cewek sebanyak-banyaknya gitu. Ada juga ya kayak gitu. Seru sih. Karena yang laki-laki mata keranjang ini selain itu banyak terjadi bahasannya ya, itu banyak dialamin oleh kaum laki-laki sendiri gitu, Mam. Mereka rata-rata viewers ini di Orex ini jadi pengen tahu, Mam. Yang pertama, Orex itu apaan sih gitu. Terus udah gitu kan mereka tahu nih pembahasannya soal misalnya laki-laki mata keranjang atau apakah laki-laki harus jadi pemimpin gitu. Wah, seru juga gitu. Dan mereka mau nonton lagi sih, Mam. Itu respon viewers selama ini yang aku tangkap gitu ya di TikTok gitu. Iya. Ya karena basicnya memang Orex sendiri kan kenapa kita sebut ngobrol receh kita semua, karena topik-topik yang selalu kita angkat itu kan benar-benar topik kehidupan sehari-hari yang terkait sama asmara, hubungan keluarga gitu kan, yang dimana tuh
problematikanya banyak banget. Dan terkadang kita sulit mencari jawabannya karena si A beda, si B beda. Betul, betul, Mam. Gitu. That's why dengan kita dengan kita lempar topik-topik seperti itu, kita juga pengen tahu respon-respon orang tuh gimana. Mungkin kan ada masalah di salah satu audiens kita, dia jadi tahu, oh ada juga yang model begini ya, gitu kan. Serunya di situ sih, gitu. Dan ada lagi juga yang respon viewers kita nih, Mam, di TikTok, tapi di YouTube Shop juga tuh kayaknya kalau nggak salah tuh yang soal ini, Mam, yang soal dia putus cinta itu. Dia apa pecinta? Putus cinta, yang putus cinta. Oh, putus cinta. Punya pacar baru bukan berarti udah move on, itu benar apa enggak gitu. Nah itu kan banyak sebenarnya, Mam, yang nggak ngaku. Yang mengalami itu. Iya, dan yang iya, benar. Banyak, cuman bedanya ada yang ngaku, ada yang enggak gitu kan. Kayak misalnya ada respon-respon yang mereka punya pacar, tapi sebenarnya mereka masih suka keinget sama yang sebelumnya, dan suka masih kepo-kepo sama yang sebelumnya gitu. Dan itu kan stalking mantan. Gitu. Pasti stalking mantan itu terjadi setiap hari gitu. Oh. Kecuali aku, Mam. Samaan. Aku enggak. Tahu aja lo. Lu tahu aja gue mau nembak Lu tahu aja lagi gue mau nembak lu nggak seru. Jadi aku udah tahu begitu mau diserang, langsung Wakanda. Iya. Aduh. Iya sih, terkadang juga orang suka malu untuk mengakui. Tapi selama ini sih so far ya, udah 4 episode. Iya. Audiensnya Orex tuh gokil-gokil loh. Maksudnya mereka ceplos aja udah di komen. Nggak ada yang jaim-jaim, nyeplos aja. Aduh, aku tuh suka banget tuh kayak gitu. Jadi kita bener-bener ngomong yang memang receh banget, suka-suka deh gitu. Ungkapkanlah isi hatimu gitu. Toh nggak ada yang belum tentu kita kenal juga gitu kan. Jadi ya udah, mumpung di sini ada yang ngeganjel atau ada yang beban di kepala, pertanyaan di kepala yang sudah terjawab, ceplosin di Orex. Sebenarnya kan tujuannya juga salah satunya itu. Satu itu. Yang kedua adalah dengan adanya Orex ini, obrolan kita yang receh setiap minggunya ini, itu mewakili orang-orang yang cuman mau ngedengerin doang, tapi mereka tuh ikut mengalami. Jadi apapun jawaban yang mereka butuh itu sebenarnya udah dibahas di sini gitu, Mang. Jadi tanpa mereka nanya, kan ada yang tipenya tuh nggak mau nanya, ada yang tipenya mungkin bercanda-bercanda gitu ya kan. Nah, yang tipe-tipe nggak mau nanya ini, itu yang udah merasa terwakili hal tersebut dibahas, apapun temanya gitu. Karena aku yakin tema-tema kita tuh kan memang yang kayak bilang tadi, itu kejadian sehari-hari, masalah sehari-hari yang dialamin oleh setiap orang gitu. Nah, artinya ketika itu jadi masalah sehari-hari, kita bukan psikolog ya, Man, tapi kita mewakili mereka semua untuk dibahas gitu. At least mereka bisa ngelihat kita di digital deh, ngebahas hal sehari-hari itu. Gitu, Mam. Iya, bahkan kan beberapa yang teman-teman Sony aja kan, mereka juga mendengarkan juga, ikut mendengarkan sampai akhir gitu, walaupun mereka yoga komennya dikit-dikit, mungkin takut ketahuan istrinya ya. Jadi komennya dikit. Iya lagi. Iya, jadi ada yang beberapa juga jaim, ada yang komen dikit, ada yang nggak komen, cuman pengen anteng aja sambil nonton gitu. Ya, masing-masing orang sih gitu. Cuman yang jelas konklusinya itu adalah mereka tuh terwakili dari masalah sehari-hari gitu. Iya. Iya. Iya, benar banget. Apalagi kan banyak pekerja-pekerja juga ya, Mam, ya, di sini yang punya masalah
dari tema yang kita bahas gitu. Ada pekerja-pekerja itu juga yang pengen anteng aja ngeliatin gitu. Yang nggak pengen ikutan komen gitu. Atau banyak juga yang ikutan komen gitu sih, nggak masalah juga sih. Iya, iya bener. Makanya terkadang juga kalau di awal-awal begini nih kita memang masih sepi, nanti biasanya tuh pas sudah jam 10:30 baru tuh pada muncul tung gitu tuh. Baru pada malam-malam. Live-nya kan belum ada yang mungkin pas jam 10 kita live, mungkin 15 menit, 20 menit kemudian baru live nih. Baru tonton. Iya, baru deh. Ulang ini orang pada malam-malam juga ya. Maksudnya mungkin mereka pas saat mau tidur. Ya kan? Pas mau tidur jadi buka-buka IG. Itu memang tujuannya kita juga itu sih. Bikin malam-malam gini kan untuk nemenin orang-orang yang mungkin baru pulang kantor, mau tidur, gabut, nggak tahu mau kemana. Buka ada live nih. Kebetulan omongannya sesuai sama situasinya dia. Jadi pas kan, gitu. Dan walaupun ya bang, lanjut. Enggak, udah. Aku mau minum dulu. Ya, dan lagi juga ya Mam, kita semua tahu nih Mam, Mami Kia tahu, aku tahu bahwa masalah percintaan itu kan ada bagiannya nih percintaan. Terus ini terdiri dari bagian masalah ini, masalah itu, masalah ini gitu. Yang kita semua tuh pernah merasakan mungkin satu-satu kayak misalnya kita udah pernah berpasangan, tapi kalau si lakinya jadi pemimpin, apakah lakinya harus selalu menjadi pemimpin? Ya kan enggak juga. Contohnya kayak misalnya ada temenku yang suami istri tapi juga kan dia sama-sama memimpin gitu. Maksudnya kan ini yang sangat tema yang benar-benar dirasain semua orang gitu. Iya. Ya so far sih memang topik-topik yang kita angkat related sih sama kehidupan sehari-hari. Semua ngerasain gitu dan percintaan pasti relate gitu. Pokoknya selama masih relationship ya hubungannya. Gitu, mau hubungan percintaan, hubungan keluarga, tapi kan memang itu sebenarnya tujuannya Orex. Betul. Untuk temen curhat, terus tempat untuk kita kumpulin masukan, akhirnya menjadi solusi satu pertanyaan di kehidupan ini gitu kan. Gitu, walaupun ya mirip-mirip lah kayak episode 1 kan. Tapi kita bahasnya dari efek dari banyaknya berita perselingkuhan, itu episode 1. Kita ini efeknya. Terus kita masuk lagi ke yang ketiga kan, dia tuh yang tentang perselingkuhan itu sendiri, laki-laki mata keranjang itu otomatis larinya ke perselingkuhan. Tapi kita dari sisi cowok mata keranjangnya itu, gitu kan. Semuanya sebenarnya related dan kalau dilihat dari popularitasnya reels atau shorts kita, baik di TikTok atau di YouTube gitu atau di IG sendiri, itu emang yang gila tuh ya kalau misal udah ngomongin gini, yang paling tinggi tuh ini kalau dia yang gila tuh ternyata bukan cowok aja yang mata keranjang tapi cewek juga, itu banyak banget viewernya. Ternyata cowok-cowok pada dendam sama perempuan ya, kayaknya seneng kalau ada pembahasan bahwa cewek mata keranjang tuh wah gembira gitu. Ini kenapa sih cowok-cowok pada dendam ya? Kayaknya seneng banget gitu kalau lihat bahwa ternyata cewek mata keranjang juga banyak. Jadi kalau disalahin, lu cowok mata keranjang, cewek juga banyak lagi, dia bisa jawab gitu kan? Betul kan, viewers sejauh ini viewers Orex itu kan laki-laki banyak yang ngerasa pasangannya juga mata keranjang, Mam. Masalahnya itu banyak terjadi di viewer sejauh ini dari Orex ya. Terus yang kedua tuh yang banyak lagi tuh mereka tuh kayaknya seneng. Oh, yang emak-emak yang kita lagi ngobrol masalah behind the scene topik. Ya. Kan ada videonya tuh. Ya. Kenapa bisa kita pilih waktu itu laki-laki sebagai pemimpin. Ya. Nah, terus itu kan kita jadiin highlight yang saat gue bilang, lu kenapa sih pilih ini? Kan dari Sony topiknya itu ya. Ya. Gini. Nah terus kan, itu kan kesannya gue lagi ngomel-ngomelin lo, maksudnya lagi jutek-jutekin lo lah masalah topik itu. Itu juga tinggi loh.
Gue bilang kenapa ya para viewers kita ini senengnya tuh satu kalau masalah itu yang merempet seks kayak mata keranjang, selingkuh, bla bla bla. Kedua seneng banget lihat emak-emak ngomel, sama emak-emak jutek. They are so happy. Apakah gue harus pura-pura jutek di sini? Biar karena Mami Kia nanti kalau jutek nggak asik lagi. Mami Kia tuh terkenalnya kan mak-mak gaul ya kan. Aku nggak nyebut usia ya Mam, tapi mak-mak gaul ya Mam. nggak boleh dong, iya. Iya, Mami Kia pokoknya image harus tetap jadi mak-mak gaul dong. Ya kan? Mak-mak kita semua. Gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Ya gue juga nggak mau lagi jadi Ya, lanjut Mam. gue juga nggak mau lagi jadi peran antagonis, gila lu. Jangan Mam. Pokoknya aku bikin image Mami Kia jadi mak-mak kita semua. Gitu. Ibu online. Gila. Ibu online. Jangan dong. Susah kalau anaknya banyak. Duitnya kudu banyak kalau anaknya banyak. Nggak usah. Nanti anaknya sekolah siapa yang bayarin? Oh iya. Makan? Kalau ibu Siapa? Kalau Ibu online. Di apa? Ibu Ya, online. kalau ibu online. Iya. Gitu Bang. Enggak lah. Sony aja yang jadi ini Mr. Orex. Sony jadi Mr. Orex. Orex, obrolan receh kita semua. Episode 1 itu kan mengenai perselingkuhan ya. Perselingkuhan. Perselingkuhan itu ya. Nah, itu 3-4 minggu kemudian ada oknum selebgram yang berita baru perselingkuhan juga. Jadi itu mah kayaknya tema yang kita yang episode pertama itu akan selalu ada tuh berita-berita yang setiap minggu gitu, nggak maksud nyumpahin sih, cuman selalu ada tuh berita itu selalu anget tuh. Karena ada yang itu sih baru lagi punya masalah itu, ada yang baru lagi punya masalah itu, begitu seterusnya gitu. Ada Mam? Ada. Sepertinya kalau perselingkuhan itu emang nggak akan pernah habis deh di dunia ini. Iya, nggak tahu. Ya kan, kebetulan aja mereka selebritis jadi lebih diekspos. Padahal yang bukan selebritis pun banyaknya luar biasa. Ya kan, gokil. Itu emang kalau bahas itu emang seru sih. Apalagi, tapi kan kita Orex kan nggak mau spill nama atau terus ngebahas perselingkuhannya si A. Jadi kita jadiin topik, no. Kita nggak mau kayak gitu. Nanti kita. Iyalah, jangan. Takut ketular, nggak taunya kita sendiri nanti selingkuh. Ngeri kan? Betul. Amit. Aduh, amit, jangan sampai. Gitu. Jadi kita bahas dari, ya udah berita itu kita mau bahas dari sisi mana. Kayak waktu itu kan ya, efeknya, terus caranya, terus kenapa sih gitu. Tapi kita selama ini ngebahasnya tentang cowok. Kita belum pernah bahas tentang perempuan ya. Kayaknya kita harus, benar itu Bang. Kita harus membahas ya loh dari sisi perempuan ya. Dia kan cowok udah tentang pemimpin, tentang keranjang. Terus kalau perselingkuhan ya 2 lah, gitu, cewek cowok. Ya itu baru 2 topik isinya terkait kita ngomongin cowok aja gitu. Apa dari sisi laki-laki, tapi perempuannya belum. Kayak lucu juga sih kalau misalnya kita bahas tentang itu ya. Betul. Gitu. Dan episode kemarin itu kan terkesan di sini kan kebanyakan nyerang, tanda kutip ya, nyerang cowok. Nah, berarti sekarang aku izin kita harus nyerang cewek, Mam. Gitu. Paling enak nyerang cowok daripada nyerang cewek. Nyerang cewek lo malah diomelin lo. Paling enak tuh emang nyerang cowok, paling ujung-ujungnya iya sayang, maaf sayang ya gitu. Iya. Kenapa begitu ya? Kenapa laki-laki harus minta maaf duluan? Gak terima deh aku. Sekarang gue tanya sama lo, kenapa nih misalnya istri lo nih ya, gitu, salah gitu, terus dia nggak mau terima, pokoknya lo tetap salah sebagai suami. Padahal lo tahu lo yang bener.
lo terima juga kan dia, akhir lo minta maaf juga kan, baik-baikin dia kan, nggak mungkin lo ngegas kan. Aku ngegas di awal. Kita ngomong end result, kita ngomong, iya kita ngomong di ending, awal-awal mah nggak masuk hitungan lah. Ya udah. Maaf, ujung-ujungnya lu juga bukan yang minta maaf. Iya sih, yang duluan ngajak mau nggak mau nggak mau. Tuh, Karena ya sesuai. Karena kalau aku nggak bisa tuh lama-lamaan dieman sama istri sendiri, Mam. Gitu. Karena kan aku istri banget ya. Istri banget gak tuh? Enggak. Karena cowok-cowok itu sebenarnya bucin terselubung daripada perempuan. Betul. Aku harus akuin itu betul. Tuh kan? Ini cowok nggak ada perlawanan nih, males gue. Ya bukan. Kan gini, masalahnya kan contoh nih, Mami kayak udah kayak emak aku sendiri. Aku nggak debatin Mami kayak nggak ada ujungnya. Nggak boleh. Di sini harus sedikit ngedebat. Nih, Vina. Iya betul. Kak, perempuan itu nggak pernah salah. Terus apa lagi bawahnya? Ya setuju kan? Awal laki ngegas, pas kini nginjek. Awal laki ngegas, pas bini injek rem, kelar suami. Iya juga. Kelarnya tuh maksudnya. Ada bener juga sih. Ada bener juga. Tapi laki-laki nggak pernah mau kalau dibilang. Akhirnya dia cuma bilang karena saya nggak mau ribut. Itu akhirnya alasannya. Aku mau ribut Mam di awalnya, tapi lama-lama udah baikan sama saya gitu. Ya itu karena lu nggak mau ribut panjang kan, makanya begitu kan. Iya kan? Itu alasan template banget. Serumba. Emang lo bini lo babysitter? Emang bini lo ini asisten rumah tangga? Sampai harus nggak bisa bikin kopi sendiri? Iya sih, bukan sih. Gitu. Kalau gue kebalikannya loh. Kalau gue di sini yang bikin kopi aku tuh Mas Pana. Oh. Nanti dia, kamu makan apa? Aku pengen bikin ini, kita makan. Dia yang masakin. Enak banget, Mam ya. Mami. Dia nice loh. Nice sih. Oke, dia nice banget. Tuh ada komen lagi tuh, Son. Dibaca dong. Iya minta maaf. Tapi masih banyak kesalahan lain yang harus dilakukan. Ini kayaknya curhat sih, Mam. Betul kan? Harusnya dia masuk kemarin-kemarin nih harusnya. Iya. Makanya laki-laki itu minta maaf, cuman nggak mau ribut saat itu aja. Besok-besoknya mau bikin lagi. Udahlah, itu udah pattern itu. Iya. Makanya antara dua ya, memang bucin karena nggak mau, takut istrinya ngambek, terus akhirnya dicuekin, gitu kan? Atau ya memang itu sebelnya tuh gitu. Gue nggak mau ribut lah gitu. Kalau besok ribut nggak apa-apa, tapi besoknya ya minta maaf lagi dengan kesalahan yang sama. Iya.
semua hadir untuk kita bersama.